Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa dan para sahabat, dalam kitab Safinatun Najah kemarin disampaikan dalam membahas kalimat khotimin nabiyyin atau khotamin nabiyyin. Maka pada kesempatan ini kita melanjutkan dalam matan Safinah ini dengan kalimat wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Wa alihi, dan rahmat serta keselamatan atau kesejahteraan semoga juga diberikan kepada keluarga Nabi. Siapa itu yang dimaksud keluarga Nabi? Wahum jami'u ummatil ijabati li khobarin. Salawat dan salam juga tercurahkan untuk para keluarganya. Yang dimaksud dengan para keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kullu ummatin atau jami'u ummatil ijabati, seluruh umat yang menerima ajakan dakwahnya, seluruh umat yang menerima ajakan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kata Syekh Nawawi itu disebutnya keluarga. Ya, disebutnya keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alasannya karena ada hadis, keluarga Muhammad adalah setiap orang yang bertakwa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Wahwa al-ansabu bimaqamid du'a. Pengertian keluarga Rasulullah itu adalah yang lebih pantas dalam makom doa, meskipun mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Itu kata Syekh Nawawi, wa huwa al-ansabu bimaqabid du'a walau asina. Jadi mereka adalah yang lebih pantas dalam makom doa, meskipun mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Karena orang-orang yang bermaksiat lebih membutuhkan untuk didoakan daripada yang selain mereka. Adapun dalam makom zakat dikatakan di sini wa amma fi maqami zakati fal muradu bil ali hum banu Hashimin wa banul Mutallibi. Adapun dalam makom zakat yang dimaksud dengan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka yang berasal dari keturunan Bani Hashim dan keturunan Bani Muthalib. Ini yang dikatakan tidak boleh menerima zakat, tidak boleh menerima sodakoh, hanya boleh menerima semacam hadiah. Itu secara ringkas dalam kitab Kasifatus Saja mengenai yang disebut keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam mensurah kitab Safinatun Najah. Tanbihun aslu alin ahlun kulibatil ha'u hamzatan tawassulan liqalbiha alifan summa kulibatil hamzatu alifan lisukuniha wan fitahima qablaha. Nah, asalnya lapad alin atau alun adalah ahlun pakai huruf H. H-nya diganti dengan hamzah. Yang tadinya ahlun jadi alun. Hamzah, lam. Alun gitu. Untuk apa diganti? Untuk mempermudah menggantinya menjadi alif. Nah, kemudian hamzah diganti dengan alif karena menyandang sukun dan huruf sebelumnya berharokat patah.
maka yang paling tepat setelah patah itu adalah alif. Ini adalah perubahan menurut madhab Syibawai. Adapun waqalal Kisaiyu asluhu awalun ala wazni jamalin taharrokatil wawu wan pataha ma qablaha kulibat alifan. Nah, Imam Kisai mengatakan asal lafad alun adalah awalun berdasarkan dari wajan lafad jumalun. Huruf wawu menyandang harokat dan huruf sebelumnya dibaca patah, maka huruf wawunya diganti dengan alif. Jadi dibaca apa? Alun. Wasahbihi dan para sahabat Nabi. Siapa itu yang dimaksud sahabat Nabi? Wa huwa man ijtama'a mu'minan bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba'da risalati walau qablal amri bid'awati fi hali hayati ijtima'an muta'arufan bi ayyakuna fil ardi walau fid dulumatin au kana a'ma wa illam yash'ur bihi au kana ghairu mumayyizin au maro ahaduhuma 'alal akhar walau naiman. Singkatnya begini, salawat dan salam semoga tercurahkan pula untuk para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud dengan sahabat adalah orang-orang yang berkumpul dengan Rasulullah serta percaya kepada beliau setelah beliau diutus sebagai seorang Rasul, meskipun belum diperintah untuk berdakwah. Artinya mereka itu bertemu berkumpul semasa Rasul hidup, ya kan, semasa hidupnya, dengan bentuk perkumpulan yang saling mengenal. Sekiranya berkumpul tersebut berada di bumi meskipun gelap keadaannya, atau meskipun orang itu adalah buta, artinya tidak bisa melihat, dan meskipun orang itu tidak menyadari keberadaan Rasulullah SAW, atau orang itu belum tamyiz, atau salah satu dari orang itu dan Rasulullah adalah yang melewati salah satunya dari keduanya, melewati salah satunya, apakah Rasulnya yang lewat atau yang disebut sahabatnya yang lewat, meskipun dalam keadaan tidur yang satunya, atau tidak berkumpul dengan Rasulullah tetapi Rasul melihat orang itu, atau orang itu melihat Rasulullah meskipun dari jarak yang jauh, meskipun hanya sebentar. Itu kata Syekh Nawawi, itu sudah termasuk sahabat Rasulullah SAW. Alangkah bahagianya ya seorang sahabat hidup, ya maksudnya yang hidup di zaman Rasulullah, kemudian beriman, kemudian mengikuti dakwahnya. Hanya bertemu sebentar saja bisa mendapatkan gelar apa? Sahabat. Nah, berbeda dengan tabi'in. Kalau tabi'in atau pengikut sahabat, jadi kalau sahabat itu pengikut Rasul, kalau tabi'in itu pengikut sahabat. Nah, maka status tabi'iyah tidak akan disandang kecuali disertai dengan lamanya berkumpul bersama para sahabat pada umumnya. Sebagaimana menurut pendapat as-soh, kaul yang paling sahih dari ulama ahli usul dan juga para fuqaha, bahwa status tabi'iyah bagi tabi'in tidaklah cukup hanya dengan pernah bertemu sahabat saja. Dengan salah satu sahabat bertemu, tidak langsung bisa menjadi tabi'in, karena perlunya waktu yang cukup, perlunya waktu yang lama. Berbeda dengan orang yang berstatus sahabat. Nah, maka status sahabat dapat disandangnya meskipun hanya sekedar pernah bertemu dengan Rasulullah. Karena berkumpul dengan Rasulullah itu memberikan pengaruh cahaya hati. Dalam Kasifatu saja nih, memberikan pengaruh cahaya hati yang lebih berlipat ganda daripada pengaruh cahaya hati yang dihasilkan dengan berkumpul lama dengan sahabat atau lainnya. Begitu, jadi bertemu dengan Rasul itu walaupun sebentar, bagi orang yang beriman itu akan menghasilkan cahaya hati yang luar biasa.
Beda lagi kalau bertemunya dengan sahabat atau dengan yang lainnya. Akan tetapi Ahmad Suhaimi mengatakan orang yang berstatus tabi'in adalah orang yang pernah bertemu dengan sahabat meskipun dalam waktu yang sebentar dan meskipun tidak mendengar riwayat darinya. Ini pendapat Ahmad Suhaimi. Summa'lam annal khulafa al-arba'ata fil fadli ala hasabi tartibihim fil khilafati inda ahli sunnati fa afdaluhum Abu Bakrin wasmuhu Abdillahi summa Umaru summa Usmanu summa Aliyu radhiyallahu anhum wa yadullu ala dalika hadis ibni Umar kunna naqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasma'u khairu hadhil ummati ba'da nabiha Abu Bakrin summa Umaru summa Usmanu summa Aliyun falam yanhana. Ketahuilah menurut ahli sunnah sesungguhnya keutamaan khulafaur rasyidin itu 4. Ada 4 khulafaur rasyidin itu dalam jabatan kekhalifahan secara urut. Yang paling utama adalah Abu Bakar. Nama aslinya adalah Abdullah. Kemudian Umar. Kemudian Utsman. Kemudian Ali radhiyallahu anhum. Dalil urutan keutamaan mereka itu bukan semata-mata karangan, tetapi ada sumber hadis dari riwayat Ibnu Umar. Kami berkata, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar perkataan kami. Orang terbaik dari umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyangkal perkataan kami itu. Itu kata Ibnu Umar. Artinya dengan diamnya Rasul berarti menyetujui dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Umar. Wa yalihim fil afdaliyati as-sittatul baquna. Dalam sebagian kitab ada yang menulisnya al-baqiyatu ya. Wa yalihim fil afdaliyati wa hum Talhatu wa Zubairu wa Abdurrahman wa Sa'dun wa Sa'idun wa Amirun. Walam yarid nassun bitafawuti ba'dihim ala ba'din fil afdaliyati falanaqulu bihi. Setelah khulafaur rasyidin yang tadi, yang 4 Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian disusul dengan 6 sahabat lain dalam hal lebih utamanya dibanding yang lainnya, karena kan banyak sahabat Rasulullah. Mereka adalah Tolha, Zubair, Abdurrahman, Sa'ad, Sa'id, dan Amir. Tidak ada nas atau penjelasan yang menunjukkan urutan keutamaan mereka karena adanya perbedaan keutamaan di antara mereka. Oleh karena itu kami, kata Syekh Nawawi, tidak mengurutkan mereka dari segi siapa yang lebih utama. Tetapi setelah sahabat yang 4 yang disebut khulafaur rasyidin, artinya yang ini bersama-sama dalam keabdolannya. Amma man ijtama'a bil anbiya'i qablahu sallallahu alaihi wasallam fayuqalu lahum hawariyun. Adapun orang-orang yang berkumpul bersama dengan para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebutnya bukan sahabat tapi hawariyun. Seperti sahabat-sahabatnya Nabi Isa disebutnya hawariyun. Wa qalal hawariyun gitu istilah. Itu nama julukan untuk para sahabat-sahabat sebelum Nabi Muhammad SAW. Ajma'ina, pada intinya semuanya mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan salam. Ajma'ina, seluruhnya. Ini adalah taukid pada lafaz alihi dan lafaz sahbihi. Maksudnya adalah semoga tercurahkan juga sholawat dan salam atas seluruh keluarga dan sahabat Rasulullah SAW. Tanbihun qala Muhammad al-Andalusiyu amma ajma'u wa tawabi'uhu pamu'arifun bil alamiyati al-jinsiyati wa amma nafsu wal ainu wa kullu pama'arifun bi idofati halidhamiri muakkidi. Ini sebuah tanbih
dari Muhammad al-Andalusi berkata, adapun lapad ajma'u, tadi kan lagi bahas ajma'in, dan lapad-lapad taukid yang mengikutinya sebagaimana di bab taukid itu merupakan isim-isim makrifat dengan sifat alam al-jinsiyah. Adapun lapad ainun, lapad nafsun, ya kan tadi disebutkan lapad kullun, maka itu merupakan isim-isim makrifat dengan mengidopatkannya pada dhamir muakkad. Nah, itu diantaranya dalam kitab Safinatun Najah yang berkaitan dengan lafad wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.